Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Delia Asri Rahayu SPD. Saya merupakan salah satu guru di SMA KP 1 Ciparai dan merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 2025 di LPTK Universitas Pakuan Bogor dengan NIM 03922555767 yang pada hari Kamis 6 November 2025 saya melakukan uji kinerja di kelas 10 pada materi biografi. Berikut uji kinerja saya. Siap, berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, anak-anak. Di sini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini ketua kelasnya boleh untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Oke, anak-anakku, supaya kita bisa meningkatkan jiwa nasionalisme, alangkah baiknya kita menyanyikan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk anak-anakku silakan berdiri. Sikap sempurna ya. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Aldi. Kenapa Aldi? Sakit. Kemudian siapa? Ramlan. Kemudian Oke, Ibu di sini akan absen ya. Untuk anak-anak yang ingin panggil namanya bisa tunjuk tangan ya dan katakan hadir. Adit? Hadir. Agnia? Hadir. Aldi? Sakit ya. Aura Dara? Fernita? Mulan? Hadir. Yuval? Oke. Anak-anakku kita doakan teman-teman kalian yang
semoga Allah segera menyembuhkannya ya. Amin. Oke. Ini kelas berapa? Kalau tidak salah ya, 10 anak itu yang juara open ya. Yang lain ya. Nah, oke. Untuk membuka semangat ya, boleh dong Ibu ingin melihat dulu yel-yelnya seperti apa yang dijuarakan itu. Ada pemimpinnya? Oke, langsung ke depan ya untuk memimpin yel-yel terbaik. Oke, selamat masuk. Kuat apanya? Kuat fisiknya, gagah orangnya, siap dilatih juga di tempatku. Dua. Kasih sa. Kasih sa. Kasih sa. Saya apa kabar denganmu? Di sini ku merindukan kamu. Berharap cintamu takkan berubah, karena dirimu lah semangat hidupku. Saya apa kabar denganmu? Di sini ku merindukan kamu. Berharap cintamu takkan berubah, karena dirimu lah semangat hidupku. Sampai dibuka materi yang akan kita pelajari yang udah Ibu kasih tahu nih minggu kemarin. Kisi-kisinya materi tentang apa? Ayo. Biografi. Oke. Di sini ada anak-anakku yang udah pernah melihat ya istilah biografi itu apa? Boleh angkat tangan? Ya, Hilmi boleh. Biografi adalah latar belakang dari seseorang atau tokoh pahlawan. Latar belakang dari seseorang tokoh pahlawan. Ada lagi? Boleh nih Mas Tri? Jadi biografi itu kayak biodata dulu. Biodata, identitas. Ya. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Hilmi dan yang lain. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi biografi yang akan anak-anakku pelajari, pahami mengenai materi biografi. Oke. Ini anak-anakku, Masya Allah, terima kasih ya sudah duduk berkelompok. Ibu sudah memberikan kelompoknya di minggu kemarin. Alhamdulillah, anak-anakku sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Oke. Materinya tentang biografi. Tadi kata Hilmi adalah latar belakang tokoh. Kata Melastri, biodata. Ini apa sih yang dimaksud dengan biografi? Oke. Next. Salam bahagia. Sudah siap belajar? Siap. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu kesepakatan belajar. Sudah mulai konsentrasi? Oke. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat seperti tadi ya. Hilmi dan yang Lasri dan kalian pun sebenarnya bisa mendapatkan kesempatan untuk berpendapat. Terus selanjutnya yaitu berpikiran terbuka dan saling menghormati. Apapun yang dikatakan oleh temannya kita harus saling menghargai. Kemudian jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta lain harus mendengarkan. Kemudian berpendapat setelah dipersilakan. Kemudian berpartisipasi penuh. Selanjutnya mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Di sini semua gembira? Gembira. Oke. Kita lanjut. Nah, di materi biografi ini ada tujuan yang harus anak-anak capai. Tujuannya apa sih? Yang pertama adalah menganalisis struktur teks biografi dari tokoh A
Kemudian yang kedua, mengidentifikasi karakter unggul tokoh dan menyampaikan paham sampai sini? Kita lanjut. Ini kita asal otak dulu pemanasan. Dapatkan dibuat kelas segitiga dari dua segitiga dengan menggerakkan satu sisi saja. Jadi ini ada dua segitiga. Ada perintah. Bagaimana caranya yang dua segitiga ini menjadi empat segitiga? Hanya menggeserkan satu bidang saja. Dari empat segitiga bersisi menjadi empat. Jadi dua segitiga dari empat segitiga. Jawabannya adalah digerakan satu aja. Itu empat segitiga jadi angka dua. Tepuk tangan untuk kalian. Oke? Betul tidak? Iya, kita akan belajar. Mau pengertiannya seperti apa, model medisnya seperti apa, tetapi formulanya sama. Ini yang dimaksud dengan teka-teki, betul kan? Betul. Ya, kita lanjut. Lanjut. Pengertian biografi. Biografi adalah teks yang memuat kisah seorang tokoh sepanjang hidupnya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar banyak orang yang meniru karakter tersebut. Penulisan biografi meliputi permasalahan yang dihadapinya, kekuatan tokoh yang dapat menginspirasi. Jadi, tujuan dari menulis biografi adalah untuk meneladani karakter atau sifat dari tokoh yang kita pelajari. Bentuknya seperti apa? Narasi, menceritakan. Bentuk teksnya adalah prosa. Prosa itu bagaimana? Seperti anak-anakku menulis mata pelajaran. Kalau puisi itu berbait-bait. Kalau prosa itu setelah titik garis terus, setelah titik garis terus, dan berparagraf. Tulisannya itu tidak sembarangan. Ada strukturnya, ada katanya. Nah, di teks biografi terdapat 3 struktur yang ada dalam biografi. Yang pertama adalah orientasi, berisi tentang gambaran tokoh atau pelaku di dalam teks biografi. Awal yang berisi informasi pengenalan tokoh, latar belakang, dan yang lainnya. Peristiwa atau kejadian, berisi hal-hal yang pernah dialami tokoh dalam teks biografi tersebut, termasuk masalah yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan cita-cita. Nah, struktur yang ketiga adalah orientasi, berisi pandangan dari penulis terhadap tokoh yang diceritakan dalam teks biografi. Jadi, yang pertama berisi fakta, disajikan bentuk narasi, mengalami kesulitan, keistimewaan, dan keteladanan. Kenapa kalian bisa tahu tokoh ini? Presiden pertama Indonesia. Presiden pertama. Istimewanya beliau adalah presiden pertama. Selamat datang menjadi Ampufa. Pada kesempatan kali ini, kita akan bercerita tentang salah satu pahlawan kemerdekaan nasional dan keluarga kebangkitan perempuan Melindungi Nusantara, yaitu R.A. Kartini. Setiap tanggal 21 April, rakyat Indonesia selalu memperingati Hari Kartini. R.A. Kartini ditetapkan menjadi pahlawan kemerdekaan nasional oleh Presiden Soekarno. Oke, untuk menanamkan pemahaman kalian, Ibu akan mengelompokkan kalian. Sudah ya? Terdapat beberapa LKPD
peserta didik yang anak-anakku bisa diskusikan dengan teman kelompoknya. Oke, aku bagikan terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama adalah berdoa sebelum memulai. Kemudian kerjakan bersama teman kelompok. Petunjuk yang ketiga adalah Oke. Nah, kalau ada yang ingin dibantu atau tidak mengerti, boleh minta bantuan ibu ya. Ya, presentasi nanti boleh lihat sedikit-sedikit atau harus full kalian Boleh. boleh lihat. Ya, boleh sedikit. Poin-poinnya aja. Nah, contoh misalkan ya dalam penggunaan katanya itu tidak menggunakan beliau, tapi menggunakan dia atau dia, itu kan sudah salah. Oke, ditunjukkan dalam penggunaan kata mengganti orang adalah bukan beliau tapi dia. Nah, mana buktinya? Perwakilan. Kita gambreng terlebih dahulu untuk menentukan kelompok mana yang akan tampil. Gambreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai biografi Kesultanan Riau, yaitu Sultan Mahmud Riyad Shah. Yang pertama, keistimewaan Riau. Riau sudah menjadi sultan sejak umur 2 tahun karena menggantikan ayahnya yang sudah meninggal. Memiliki ide dan strategi yang bagus. Terus yang terakhir, beliau adalah seorang yang gigih dan memiliki kepemimpinan yang bagus sehingga Belanda dan Inggris mengakui kedaulatannya. Jadi yang kedua itu kesalahan tulisan dan Penggunaan nama tokoh di setiap prosa, alasannya penggunaan nama tokoh hanya dipakai di awal prosa. Jadi keteladanan yang dapat kita ambil dari Sultan Mahmud Riyad Shah adalah untuk terus maju walaupun tidak ada yang mendukung dari sosok ayah. Nah, jadi Sultan Mahmud Riyad Shah dapat kita contoh mengenai kepemimpinannya, terus kegigihannya untuk membantu kita dan memajukan kita. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Ia diangkat menjadi sultan menggantikan ayahnya sejak usia 2 tahun. Ia menempuh pendidikan di bawah bimbingan pamannya, yaitu Dai Kamboja dan Raja Hadi. Sejak kecil, ia terlibat perang melawan Belanda yang ingin mengarahkan pengaruhnya di Lingga Riau. Sultan Mahmud Riyad Shah juga memiliki ide, gagasan, dan strategi yang sangat bagus dan ampuh untuk mengalahkan sekutu. Bergabung dengan pejuang dari daerah lain dan meminta bantuan dari kesultanan lain. Lalu idenya adalah berupa 90 kapal perang dengan 7.000 tentara. Nah, hal tersebut menjadikan patokan dan
Sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kelompok dari Reza. Siap-siap kelompok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan dari tokoh tersebut. Dr. Johannes Sombong adalah tokoh yang demi memperjuangkan kesehatan rakyat dan kemerdekaan Indonesia. Dia dikenal sebagai dokter rakyat dan ini dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia atas Belanda. Orangnya diciptakan pada 4 Maret 1886. Peristiwa penting. Sejak muda, Tio dikenal rajin belajar dan melanjutkan pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang kisah tentang pahlawan nasional yang bernama Mahalayati. Apa sih keistimewaan Mahalayati akan dijelaskan oleh Bayu? Mahalayati pemimpin pasukan Deno Barek atau dikenal sebagai pahlawan nasional. Kesalahan pengguna kaidah kebahasaan tentang Mahalayati akan dijelaskan oleh Banika. Oh, Azril. Menggunakan kata makna. Paragraf apa kata maknanya? Pokok-pokok isi akan dijelaskan oleh Fitri dan Danika. Mahalayati berasal dari Sultanan Aceh. Ayahnya bernama Laksamana Muhammad Said Shah. Pada tahun 1585 sampai 1604. Mahalayati memegang jabatan kepala barisan pengawal istana, panglima rahasia dan panglima protokol pemerintah dari Sultan Al-Dir Mukamil Al-Utsman dan Mahalayati memimpin 200 orang pasukan Indomaret. Keteladanan Mahalayati akan dijelaskan oleh Sidin. Kepemimpinan yang kuat, cinta tanah air, dan semangat perjuangan dan kemerdekaan. Strukturnya akan dijelaskan oleh Fadil. Pengenalan tokoh kronologi peristiwa penting, kesurupan atau penilaian akhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari sesi tanya jawab dulu. Yang kurang paham boleh. Iya, Aura. Apakah teks geografis selalu harus tentang pemotretan
dari Aura tentang biografi. Apakah menulis teks biografi itu memang harus tokoh nasional atau bisa tokoh lain? Ada yang bisa menjawab? Jawabannya adalah tidak selalu. Kemudian ada lagi yang bertanya? Oh, Neng, ya. Jadi Bu, diisi atau tulisan teks biografi teh isinya teh harus cerita kerja, harus sampai pas sudah wafat atau Oke. Dalam menceritakan atau menarasikan seseorang yang ada di teks biografi itu, apakah harus sampai meninggal orangnya? Atau boleh? Jawabannya adalah tidak. Bu, saya menginspirasi misalkan Presiden Prabowo. Kan beliau masih hidup. Tokoh yang diceritakan dalam teks biografi itu tidak harus meninggal. Ibu ingin bertanya nih kepada anak-anakku, bagaimana kesan dan pesan selama pembelajaran untuk hari ini? Iya. Untuk kita merefleksi materi atau pembelajaran pada hari ini. Persiapan materi yang akan kita pelajari adalah bagaimana menulis teks biografi. Nanti anak-anakku, ibu akan kasih tulis tentang bagaimana perasaan anak-anakku belajar pada hari ini. Sini ada nggak yang bisa membantu ibu untuk menyimpulkan? Wah, tadi itu membahas apa aja yang kita pelajari? Pengertian biografi, Aura, terus? Itu ada nomor 1. Kemudian ada yang kita bahas lagi adalah? Satu harus paham. 2 ada tiga keistimewaan. 4 Oke, ingat-ingat ya. Karena itu modal anak-anakku untuk pertemuan berikutnya bagaimana menulis teks biografi. Oke, sudah siap? Tetap semangat ya. Selesai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Dari